John ya yang nggak masuk. Iya. Kenapa? Sakit. Sakit tapi nggak ada suratnya ya John ini. Ya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Beragam suku agama. Ya benar. Jadi minggu kemarin kita belajarnya pluralitas masyarakat Indonesia ya. Kita belajar perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku. Kita udah belajar itu. Ini kalau di depan sudah Ibu kasih peta, ada yang tahu hari ini materinya tentang apa? Geografis. Ya benar. Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajarnya sosiologi. Jadi minggu ini kita belajarnya geografis ya. Saya mau tes kalian dulu nih. Ini pulau apa? Sumatera. Ini? Jawa. Ini? Kalimantan. Ini? Sulawesi. Ini? Oke. Ya benar. Jadi 5 pulau ini tuh adalah 5 pulau yang paling besar di Indonesia. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, jadi materi kita hari ini tuh adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora itu apa? Fauna itu apa? Ayo. Flora itu tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Ya benar, jadi flora itu tumbuhan, kalau fauna itu hewan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah persebaran tumbuhan dan hewan di Indonesia. Kita semua sudah tahu ya, kalau dari Indonesia ujung barat sampai ujung timur ini tuh kita itu sangat kaya sama keragaman hayati kita. Ada hewan sama tumbuhan yang banyak banget, kita sangat melimpah sumber daya kita. Nah, kelimpahan sumber daya alam yang kita punya itu juga jadi salah satu faktor kalau negara kita dulu tuh juga pernah dijajah loh. Kalian tahu kan kita dulu sudah pernah dijajah sama negara mana? Belanda. Ya, kita dulu pernah dijajah sama negara Belanda, sama negara Jepang. Nah, alasan mereka menjajah kita itu ya karena kekayaan hayati yang kita miliki. Karena kita ini negara yang kaya, kita negara yang punya banyak sumber daya alam, jadi mereka tuh mau mengeksploitasi kita. Jadi mereka tuh ingin menguasai kita karena mereka ingin merampas kekayaan yang kita miliki. Nah, gitu ya. Kaitannya dengan sejarah materi ini. Selanjutnya, biar kalian tidak bosan lihat peta terus, Ibu sudah mempersiapkan PowerPoint yang sudah Ibu buat sendiri, khusus buat kalian. Ibu buat PowerPoint-nya dengan tema yang lucu dan banyak gambarnya, supaya kalian juga nggak ngerasa bosan sama pembelajaran hari ini. Nah, ini ya materinya, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah jelas ya. Ini judul materi kita, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan, kenapa Indonesia kaya akan flora dan fauna? Akan Ibu jelaskan ya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi Indonesia itu kaya akan flora dan fauna. Faktor yang pertama adalah kondisi iklim. Indonesia ini punya iklim yang tropis ya. Jadi kita tuh punya 2 musim, itu musim kemarau dan musim penghujan. Lalu faktor yang kedua adalah curah hujan yang tinggi. Nah, karena kita punya musim penghujan, jadi itu berarti kita dapat curah hujan yang sangat banyak di setiap tahun. Ketika musim hujan itu datang, curah hujan di Indonesia itu termasuk tinggi. Nah, tumbuhan ini memerlukan mineral, memerlukan air untuk bertahan hidup, untuk tumbuh. Jadi curah hujan yang tinggi ini sangat mendukung kekayaan tumbuhan di Indonesia. Nah, faktor yang terakhir adalah sinar matahari yang cukup. Nah, jadi kita itu mendapat banyak sinar matahari yang cukup ya untuk tumbuhan kita, untuk tumbuhan yang ada di hutan untuk tumbuh. Karena tumbuhan itu kan dalam proses pertumbuhannya itu butuh proses fotosintesis, dan proses fotosintesis ini itu perlu sinar matahari yang cukup. Sudah paham ya sama ketiga faktor ini? Iya. Nah, kalau gitu Ibu lanjut ya. Nah, ini langsung saja. Tipe pembagian persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Asiatis. Tipe Asiatis ini tuh di wilayah Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.
Lalu tipe yang kedua ada tipe peralihan. Tipe peralihan itu Indonesia bagian tengah, termasuk Pulau Sulawesi, lalu Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Lalu tipe yang terakhir adalah tipe Australis. Tipe Australis ini tuh meliputi wilayah Maluku dan Papua dan sekitarnya. Kenapa dinamakan tipe Australis? Karena wilayah ini ya, wilayah Indonesia Timur ini tuh dekat dengan wilayah Australia. Tuh. Jadi flora dan faunanya itu ya mirip-mirip sama yang ada di Australia sini. Lanjut ya. Nih, ada persebaran flora. Ini persebaran tumbuhannya ya. Di wilayah Asiatis, wilayah Indonesia bagian barat, ini tuh jenis tanamannya berupa tanaman lumut, lalu tanaman paku, jamur, lalu tumbuhan meranti, mahoni, damar, dan lain-lain. Kalau di wilayah peralihan, ini tumbuhannya berupa pala, cengkeh, kayu cendana, kayu eboni, anggrek, dan lain-lain. Lalu yang di wilayah Australia sini tumbuhannya berupa pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau. Nah, selanjutnya yang hewan ya, yang fauna. Di wilayah Asiatis, Indonesia bagian barat ini, hewannya berupa badak bercula satu, tapir, harimau Sumatera, siamang, dan orangutan. Orangutan ini tuh dari Kalimantan. Kalau harimau Sumatera ini ya dari Sumatera ini ya khasnya. Lalu yang tipe peralihan. Ini tipe peralihan ini ada Komodo, Anoa, Babirusa. Jadi Komodo ini tuh asli ya dari Indonesia, ini ada di Nusa Tenggara. Nah, di tipe Australis ini yang hewannya ini menarik ya. Ada kanguru, ada cendrawasih, ada walabi, ada burung kasuari, dan burung merak. Burung-burung di tipe Australis ini tuh bagus-bagus gitu burungnya, indah-indah warnanya. Nah, ini gambarnya. Ini yang tipe Asiatis, wilayah Indonesia bagian barat. Ini ada pohon meranti. Ini batangnya kecil-kecil kayak gini, daunnya juga enggak sebegitu banyak. Lalu ini ada pohon damar. Kalau pohon damar ini batangnya juga kecil, tapi daunnya lebih lebar, lebih mengembang gitu ya, kayak pohon cemara gitu. Lalu ini pohon mahoni batangnya juga kecil-kecil, tapi daunnya itu banyak, besar di bagian atas. Nah, kalau hewannya, nih ada badak bercula satu. Jadi badaknya ini bukan badak biasa, badaknya itu ada tanduknya satu gitu di hidung. Lalu ini orangutan asli Kalimantan ya. Jadi kenapa di Kalimantan itu terdapat banyak orangutan? Karena di Kalimantan itu banyak hutan. Ya, Kalimantan itu merupakan pulau dengan hutan terbesar ya di Indonesia. Tapi sayangnya ya, saat ini tuh sudah banyak hutan di Kalimantan itu yang dieksploitasi. Hutannya dijadikan pemukiman, dijadikan wilayah pertambangan. Tuh, nah, mereka yang membangun pemukiman di wilayah hutan, mereka yang membuat wilayah di wilayah hutan menjadi wilayah pertambangan ini tuh banyak yang tidak bertanggung jawab, anak-anak. Jadi ya, setelah mereka menghabiskan hutan itu, nah hutannya kan otomatis gundul, lalu hutan ini tuh jadi jeglong-jeglong kan ya, bahasanya kan jeglong-jeglong ya di Jawa ya. Nah, jeglong-jeglong karena sudah bekas pertambangan itu, sudah bekas galian itu, tapi sama pihak perusahaan yang menggali itu tidak direboisasi, mereka tidak melakukan reboisasi, tidak melakukan penanaman ulang, jadi ya ekosistemnya sudah rusak ya. Hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya sudah ya hilang. Harusnya kan kalau mereka sudah selesai membuat pertambangan dan sudah galiannya sudah selesai, harusnya kan ditanami pohon lagi biar ada penghijauan lagi gitu, biar lingkungannya juga nggak berhenti di situ, biar nggak rusak. Lalu ini ada harimau Sumatera. Ini harimau asal Sumatera ini, nih coraknya ini khas gitu, bagus banget nih. Nah, selanjutnya ada tipe peralihan, tipe Indonesia bagian tengah. Nah, tipe peralihan ini tumbuhannya ada kayu cendana. Kayu cendana ini tuh kayu yang baunya harum, anak-anak. Kalau kalian tahu, kalian kan pernah kondangan ya, ikut orang tua kondangan.
Nah, kalau kondangan ini biasanya kan dapat souvenir. Souvenirnya tuh banyak kan tuh kipas itu loh, anak-anak tahu kan kipas itu ya. Kipas itu tuh dari kayu cendana ini terbuatnya, makanya baunya tuh bau-bau kayu-kayu yang harum gitu. Nah, selanjutnya ini ada cengkeh. Ini tumbuhan cengkeh ya. Cengkeh itu merupakan salah satu rempah-rempah asli Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya akan rempah-rempahnya. Salah satunya ya cengkeh ini. Ini buat ibu kalian masak ini pakai cengkeh biar sedap. Lalu tumbuhan yang terakhir ini ada anggrek. Ini anggrek itu jenisnya tuh sebenarnya banyak ya, tapi ibu cuma kasih contoh gambar satu kan nggak muat kalau semuanya dimasukkan ke sini. Nah, jadi anggrek itu banyak tipenya, kayak tipe cattleya, ada anggrek bulan, ada anggrek macan. Banyak ya macamnya. Kalau kalian penasaran tipe-tipe anggrek, tipe-tipe tumbuhan atau hewan-hewan asli Indonesia lainnya, kalian bisa loh cari di Google kalau kalian penasaran gitu. Nah, ini hewan selanjutnya. Ini ada anoa. Anoa ini hewannya sejenis kerbau ya, tapi ada tanduknya yang ke belakang gini dua. Nah, lalu selanjutnya ada hewan babi rusa. Kenapa dinamakan babi rusa? Karena babi kan biasanya tidak ada tanduknya ya. Babi kan cuma ada hidungnya biasa, tapi babi rusa itu khas, punya ciri khasnya gitu. Ada tanduknya dua di bagian hidung sini. Maka dari itu dia disebut sebagai babi rusa. Nah, ini hewan yang dibangga-banggakan oleh Indonesia. Ini komodo ini termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Karena apa? Karena komodo ini tuh sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Komodo ini merupakan hewan purba. Komodo ini letaknya ada di Nusa Tenggara ini ya. Komodo. Nanti akan ada fakta menarik tentang komodo akan ibu tampilkan di akhir. Nah, tipe yang terakhir yaitu tipe australis ya. Ini tumbuhannya ada pohon sagu. Kalian tahu sagu? Tidak tahu ya. Pohon sagu ini tuh merupakan makanan pokok masyarakat Papua. Kalau di Jawa kan kita kan makannya nasi ya. Kalau mereka itu makannya sagu sebagai makanan pokok. Nah, ini ada pohon nipah. Ini di sana ini tuh biasanya ada di pinggir-pinggir sungai gitu. Lalu selanjutnya hewannya. Nah, hewannya ini tuh menarik ya. Nih, kanguru. Kanguru itu sebenarnya kan asalnya dari Australia ya. Karena kan mereka dulu itu daratan yang menyatu, tapi setelah itu kan lama-lama menjauh dan akhirnya terpisah. Nah, jadi hewan-hewan yang di wilayah Indonesia Timur dengan wilayah Australia ini tuh ya mirip-mirip hewannya. Kanguru, walabi gitu. Lalu ini burungnya ini yang cantik ini. Kalian tahu ini burung apa? Cendrawasih. Ya, cendrawasih, benar Jaya. Ini tuh burung cendrawasih namanya, ini dari Papua ya. Ini cantik banget burungnya. Lalu ini burung kasuari. Nah, burung-burung kayak burung cendrawasih ini tuh dilindungi sama pemerintah. Karena jumlahnya yang sudah langka, terus kan dia tuh hewan-hewan asli gitu dari Indonesia. Jadi sayang kalau diburu secara liar tuh nggak boleh. Nah, ini sudah ibu jelaskan ya persebaran flora, fauna, tumbuhan, hewan di Indonesia. Berbagai tipenya sudah ibu jelaskan, sudah ibu kasih contoh gambarnya juga, sudah ibu kasih contoh, sudah ibu jelaskan. Selanjutnya apa? Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Ya, Dani, tanya apa? Burung cendrawasih kalau diburu kemana? Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan singkat ya, kalau burung cendrawasih itu burung yang dilindungi, salah satu hewan yang dilindungi. Nah, perlindungannya itu juga sudah ada di dalam undang-undang. Jadi kalau ada yang memburu secara liar hewan-hewan yang dilindungi atau hewan cendrawasih itu ya mereka akan ditangkap. Tentu mereka akan kena hukuman, mungkin berupa denda atau berupa penjara gitu. Jadi nggak bisa ya seenak-enak masyarakat ngambil cendrawasih lalu dipelihara di rumah, itu nggak bisa. Kalau kucing itu kan kalian nggak apa-apa, kalian kan pasti banyak yang melihara kucing kan di sini. Ya karena itu bukan hewan yang dilindungi, jadi nggak apa-apa buat dipelihara di rumah. Udah paham ya? Nah, tuh. Lalu selanjutnya
Nih, ada fakta menarik dari fauna komodo. Tadi kan ibu sudah bilang ya. Nih ada fakta yang pertama, hanya ada di Indonesia. Jadi hewan komodo itu hanya ada di Nusa Tenggara, di Indonesia, tidak ada di negara-negara lain. Meskipun Brazil dengan Amazonnya yang besar, Brazil dengan hutan Amazon yang paling besar di dunia, tapi mereka nggak punya komodo. Komodo hanya ada di Indonesia. Lalu fakta menarik yang kedua, berusia panjang 40 hingga 50 tahun. Nah, seperti manusia ya, umurnya panjang. Lalu selanjutnya fakta yang ketiga, berlari cepat layaknya manusia. Nah, meskipun komodo ini badannya besar, terus panjang, tapi dia juga bisa lari cepat kayak manusia. Kalau dia mau berburu mangsanya ya dengan berlari ini. Lalu fakta yang terakhir adalah bisa berenang. Komodo ini emang hidupnya di darat ya, tapi karena di Pulau Komodo itu kan dekat dengan laut, jadi mereka tuh juga bisa berenang. Menarik ya fakta-fakta dari komodo ini ya. Nah, sudah semua materi yang ibu sampaikan kepada kalian, terutama tambahan yang fakta menarik tentang hewan komodo ini. Selanjutnya ada, nah ini, mari berlatih. Ini tugas buat kalian. Kelihatan kan soalnya? Nah ini ibu kasih waktu ya secukupnya lah, nggak usah lama-lama. Kalian kan udah jelas juga materinya ini. Aku tunggu ya, silahkan dikerjakan. Tugasnya individu, nggak boleh contekan. Ya, ayo, aku tunggu. Ibu rasa waktunya sudah cukup ya? Udah selesai? Sudah. Oh, cepet nih ngerjainnya. Sini, dikoreksi. Sini saya. Ya, jadi soalnya cuma 3 nomor dan saya rasa mudah ya soalnya, tidak susah. Bagus kok jawabannya, kan udah paham semua ini sama materinya. Berarti ibu sudah cukup jelas ya jelasinnya. Udah benar semua jawabannya. Nih. Nah, jadi seperti itu ya pembelajaran hari ini mengenai geografi, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian juga sudah mengerjakan tugas dari ibu latihan, dan kalian juga menjawabnya dengan benar. Berarti pemahaman kalian sudah cukup baik. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau tanya nih, apa kesimpulan pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Saya jadi lebih paham kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kalau Dani? Saya lebih memahami flora dan fauna. Ya, intinya kita semua memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Persebarannya, perlindungannya, kita semua sudah paham ya materinya hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran tumbuhan, hewan. Kita mengetahui betapa kayanya hewan dan tumbuhan di Indonesia ini. Kita mengetahui potensi negara kita. Nah, saya harapkan dengan pembelajaran hari ini kalian jadi lebih cinta ya sama negara sendiri. Kalian jadi cinta dengan apa yang ada di Indonesia, kekayaan yang ada di Indonesia. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk berwisata ke taman safari, ke kebun binatang untuk melihat hewan-hewan. Kan asik toh kalau kalian juga bisa tahu ada hewan apa aja. Kalian juga bisa belajar dari wisata itu. Maka dari itu, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Nah, materi pembelajaran minggu depan kita IPS-nya tentang ekonomi ya, tentang kegiatan produksi, distribusi, dan ekonomi. Jadi karena ibu sudah ngasih bocoran ya besok pelajarannya tentang materi apa, kalian belajar ya di rumah. Iya. Belajar dari buku paket yang kalian sudah punya semua kan, buku paket.
Udah kan? Nah, kalian belajar dari situ, nanti waktu ibu terangkan kalian juga bisa udah nyambung-nyambung sedikit lah.